Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen adalah kehidupan yang memiliki kepastian hari depan. Pertanyaannya, kepastian apa yang akan kita miliki? Yang pertama, kepastian bahwa kita akan terus naik. Alkitab jelas berkata, jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka kamu akan diberkati, kamu akan terus naik dan tidak turun, tidak akan menjadi ekor, tapi akan menjadi kepala. Alkitab tidak janjikan bahwa hidup tanpa masalah. Alkitab tidak janjikan bahwa hidup tanpa persoalan, tetapi yang Tuhan janjikan adalah hidup yang akan terus naik. Artinya mau ada masalah, kita terus naik. Mau ada persoalan, kita terus naik. Mau ada badai yang menerpa hidup kita, kita akan terus naik. Karena yang menyertai kita adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Terlebih besar Dia yang menyertai kita daripada Dia yang melawan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukanlah hidup dalam kebimbangan. Hidup Kristen bukanlah hidup dalam keraguan, tapi hidup Kristen adalah hidup dalam kepastian akan hari depan kita, bahwa kita akan terus naik. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari kepastian hari depan kita, bahwa kita akan selalu mendapatkan yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia akan memberikan hal-hal hanya yang menyenangkan buat kita. Loh, ada hal-hal yang memang dalam hidup ini menyenangkan, tetapi juga pasti ada hal-hal yang pahit yang harus kita terima dalam hidup ini. Tetapi yang pasti, mau itu menyenangkan, mau itu pahit, tetapi semuanya itu pasti yang terbaik buat kita. Itu sebabnya Ayub mengerti konsep ini, dan Ayub berkata kepada istrinya, apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima hal-hal yang kelihatannya tidak baik? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Bahwa Tuhan tidak selamanya memberikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, tetap yang terbaik buat kita. Karena itu akan mendewasakan kita, itu yang akan menyempurnakan iman kita, dan itu akan menuntun kita masuk dalam kemuliaan Allah yang sempurna. Haleluya. Jadi ingat kepastian hari depan kita, bahwa kita akan terus naik. Yang kedua, kepastian hari depan kita, bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik. Haleluya. Dan yang ketiga, kepastian hari depan kita, bahwa pada akhirnya kita akan melihat mujizat. Betul, ada saatnya ketika proses sedang berlangsung, kita seringkali dalam tanda petik deg-degan, kita mulai panik, kita mulai mempertanyakan, betulkah ada pertolongan Tuhan? Betulkah ada mujizat Tuhan? Betulkah ada pembelaan Tuhan? Betulkah ada jalan keluar dari Tuhan? Tetapi kalau saja kita mau sabar, kalau saja kita mau tekun, kalau saja kita mau bertahan sampai pada akhirnya, pasti hal-hal terakhirnya akan penuh dengan kemenangan dan mujizat. Tuhan izinkan semua badai untuk menguji iman kita, dan selama kita bertahan, kita pasti akan menyaksikan mujizat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi jelas di sini bahwa kepastian hari depan kita, bahwa kita akan terus naik, bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik, bahwa kita pada akhirnya akan melihat mujizat, dan yang keempat, bahwa kita akan melihat segala janji-janjinya digenapi. Itu sebabnya terlalu bodoh kalau kita berharap sama janji-janji manusia. Janji-janji manusia banyak melesetnya, janji-janji manusia banyak mengecewakannya, tetapi Tuhan bukan manusia, kata Alkitab, sehingga kalau Dia berjanji, Dia tidak menepati. Tetapi Tuhan kalau Dia berjanji, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji-janjinya tinggal tetap. Haleluya. Berarti jelas hari ini
Hidup Kristen bukan gak ada masalah, tapi hidup Kristen punya kepastian hari depan kita. Kepastian tentang hari depan kita, yang pertama bahwa kita akan terus naik. Yang kedua bahwa kita akan selalu mendapat yang terbaik, bahwa kita pada akhirnya akan melihat mujizat, dan bahwa kita akan senantiasa melihat janji-janji jadi genapi. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memiliki pandangan jauh ke depan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga hidup Kristen kita bukan hanya memandang now and today, bukan hanya melihat sekarang dan hari ini, tetapi bagaimana ke depannya makin hari makin indah dalam kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang memiliki pandangan jauh ke depan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-27, Kejadian 47 ayat yang ke-27, terus kita akan lihat sampai ayat yang ke-31. Kejadian ayat 47 ayat 27 sampai 31 di bawah judul perikop Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Lihat, luar biasa kan, sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat tempat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkan aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat di sini luar biasa. Yakub memiliki pandangan jauh ke depan. Dia berkata apa? Bahwa aku tidak mau ditempatkan di sini. Angkutlah aku dari Mesir. Dengan lain kata, dia punya pandangan jauh ke depan, jelas bahwa hidup bukan hanya sampai berakhir di tanah perbudakan ini, sehingga Yakub menolak untuk selamanya dikuburkan di Mesir. Karena apa? Karena ia memiliki pandangan jauh ke depan. Ia tahu Mesir adalah tanah perbudakan, tidak selamanya umat Tuhan akan ada di sana. Memang betul ada masanya Tuhan pelihara melalui Yusuf, tapi ada saatnya Tuhan bebaskan dari perbudakan dan membawa kembali ke tanah perjanjian. Haleluya. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa Yakub menolak untuk dikuburkan di Mesir karena ia memiliki pandangan jauh ke depan. Yang pertama, ini terjadi akibat imannya, bahwa satu saat seluruh keturunannya akan kembali ke tanah perjanjian. Hidup Kristen harus punya iman. Kalaupun kita sedang menghadapi tantangan, jangan menyerah di tengah-tengah tantangan kita, tetapi kita tahu ada pandangan ke depan, bahwa penderitaan akan kita lalui, tantangan akan kita lalui, kemenangan pasti akan kita masuki. Haleluya. Yang kedua saya pelajari terjadi kenapa? Karena pengharapannya. Jadi yang pertama terjadi kenapa? Karena imannya. Jadi kita akan miliki pandangan jauh ke depan kalau kita punya iman bahwa satu saat seluruh keturunan kita akan kembali menerima kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Yang kedua, kalau kita punya pengharapan, apa pengharapannya? Bahwa seluruh janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya, dan janji Tuhan bahwa orang percaya akan ada di tanah perjanjiannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup ini hanya sibuk dengan ya tapi pendeta, kita kan orang-orang yang logik pendeta, kita kan pakai logika. Lo lihat dong segala keadaannya sekarang serba susah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul kita pakai logika, tapi logikanya harus begini. Kalau Tuhan berjanjikan, Tuhan pasti akan menepatinya. Karena itu kenapa kita harus sibuk dengan apa yang ada di depan mata. Yang di depan mata akan diubahkan Tuhan, tetapi yang Tuhan janjikan pasti akan digenapinya. Haleluya. Jadi Yakub punya iman, Yakub punya pengharapan, dan yang
ketiga saya pelajari, terjadinya kenapa? Karena kerinduannya untuk senantiasa berada dalam kehendak Tuhan. Oh, senang di negeri yang bukan Tuhan tempatkan, tetap tidak akan menjadikan ia kompromi, tetap ia memiliki kerinduan untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai kenikmatan hidup membuat kita puas dan akhirnya lari dari kehendak Tuhan, tetapi tetap berjalan kehendak Tuhan. Karena selalu saya bilang, kenikmatan di luar kehendak Tuhan hanya akan menjerumuskan, tetapi tekanan di dalam kehendak Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ia memiliki pandangan jauh ke depan yang terjadi karena penolakannya untuk hidup di tanah perbudakan. Oh, kita tidak mau diperbudak oleh dosa. Alkitab berkata, lepaskan dirimu dari perbudakan, tapi hidup dalam anugerah. Karena Alkitab jelaskan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena selama ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, tapi hari ini kami diingatkan untuk memiliki pandangan jauh ke depan, tidak kompromi terhadap dosa, tetapi berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kerinduan, serta penolakan terhadap hal-hal duniawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.